Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Melandasi akan aktivitas kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi Kamis 18 Juni 2026. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam lamanya, menjaga dan melindungi kami semua, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat, dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu saat ini, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 1, ayat 1 sampai 21. Daniel pasal 1, ayat 1 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut, kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja,
bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini, Tuhan yang hadir di tengah runtuhnya dunia. Puang tutontong makdioren lan kasanggangan lino. Ada saatnya hidup terasa runtuh dalam sekejap. Rencana yang kita bangun hancur. Tempat yang kita sebut rumah berubah menjadi kenangan. Dan masa depan terasa asing. Kita bertanya, di mana Tuhan ketika semuanya berantakan? Begitulah yang dialami bangsa Yehuda ketika Yerusalem ditaklukkan. Bait Allah, lambang kehadiran dan kebanggaan mereka, dirampas. Secara manusiawi, seolah-olah Tuhan kalah dan Babel menang. Dunia sering membuat kita merasa iman itu rapuh ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Namun, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 dibuka dengan kalimat yang mengejutkan. Tuhan menyerahkan Yoyakim ke dalam tangan Nebukadnezar. Bukan Babel yang berdaulat, melainkan Tuhan yang tetap memegang kendali. Kata menyerahkan menunjukkan bahwa bahkan dalam kekalahan, Allah tetap aktif dalam rencananya. Ia juga mengaruniakan Daniel kasih dan sayang di hadapan kepala pegawai istana dan memberikan pengetahuan serta hikmat kepada mereka. 3 kali penegasan bahwa Tuhanlah yang memberi. Di balik panggung politik dan kekuasaan, ada tangan Tuhan yang bekerja diam-diam, memelihara umatnya dan mempersiapkan masa depan mereka. Hari ini, mungkin ada bahagian hidup kita yang terasa seperti Yerusalem yang jatuh, keluarga yang retak, pekerjaan yang hilang, pelayanan yang meredup. Tetapi kisah Daniel mengingatkan, ketika dunia tampak runtuh, Tuhan tidak pernah runtuh. Ia tetap bekerja, bahkan melalui situasi yang tidak kita pilih. Tugas kita bukan memahami seluruh rencananya, melainkan tetap setia dan percaya. Sebab di tengah reruntuhan sekalipun, Tuhan sedang menulis kisah yang lebih besar dan kita ada di dalamnya. Reruntuhan hidup bukan akhir cerita. Seringkali itu adalah awal karya Tuhan yang lebih dalam. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih, Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga jemaat Tuhan, jemaat Baji Makrumpa. Baik itu orang tua kami dalam masa bahagia, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami, serta cucu-cucu kami dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini, dan juga dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan.
Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami, serta pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga bekerja dengan baik dengan takut akan Tuhan, boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Kami berdoa buat musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Tengah, yang beberapa hari lalu terkena gempa bumi. Tuhan tolong setiap mereka, lawati mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan atas musibah yang mereka alami, dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami tetap berdoa untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan campur tangan di dalamnya, melembutkan setiap hati yang keras, sehingga konflik antara negara yang berselisih boleh terselesaikan dengan baik. Dan kami semua boleh hidup aman, damai, tentram di negeri kami masing-masing. Dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.